Ada dalam satu perkataan baginda Nabi, ya, tentang urusan rezeki ini, ya, rezeki itu sudah dijamin. Bahkan bukan hanya manusia, makhluk yang paling terbatas sekalipun dalam urusan rezeki, ya, dabbah, binatang melata. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah binatang melata yang enggak punya tangan itu, yang mereka tuh berjalan dengan cara merayap, kecuali sudah ditanggung rezekinya. Ya. Rezeki ini sudah ditanggung, sudah ditetapkan, sudah dijamin. Ada yang dicari, ada yang datang sendiri. Ya. Bapak Ibu maunya yang dicari atau datang sendiri? Datang sendiri, ya. Makanya kan konsep tawakal itu adalah memasukkan ikhtiar di dalam prosesnya. Ya. Makanya Nabi itu mengatakan, lau annakum, ya, tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Jika kalian memperbaiki tawakal kalian dengan sebenar-benar tawakal, razaqum, akan diberikan rezeki kepada kalian kama, seperti diberikan rezeki kepada seekor burung. Ya. Imam Malik itu memahami hadis ini sampai di titik sini. Tapi muridnya Imam Syafi'i mengatakan kepada gurunya, Tuan Guru, bukankah dalam hadis ini disebutkan taruhu bitanon, ya, wa ta'udu khimasan? Bukankah ada lanjutannya? Dia keluar dalam keadaan perut kosong, dia pulang dalam keadaan perut kenyang. Dari hadis ini menghubungkan dua hal, memperbaiki tawakal dan ikhtiar. Ya. Kita tahu bahwa ketika kita memperbaiki tawakal, maka kemudian rezeki kita diperbaiki dengan satu syarat, ikhtiar. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya sudah, nggak usah susah-susah masalah rezeki, udah diatur, nggak usah dicari begitu. Ya nggak boleh seperti itu, ya. Tetap harus dicari. Misalnya dia dihadapkan pada satu pekerjaan, belum apa-apa dia udah bilang, ya udahlah, nggak usah, rezeki udah diukur gitu, ya, nggak usah susah-susah untuk nyari, tunggu aja. Salah juga. Tetap harus kemudian dia ikhtiar. Ya, misalnya ada orang pedagang, ya, udah malam nih. Yang satunya, misalnya yang pedagang nih malam dia tahu, oh malam nih pembeli nih banyak, maka dia keluar untuk dagang. Yang satu nggak keluar, kenapa? Oh udah malam, nggak usah dagang lagi, rezeki kan udah diatur. Kira-kira hasilnya lebih banyak yang mana, Pak? Yang keluar, ya, karena ikhtiarnya lebih banyak. Ya. Makanya Allah itu kemudian berfirman bahwasanya walaisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Rezeki itu udah ditentukan, proses mendapatkannya melalui ikhtiar. Ada juga yang tidak dapat, Pak, yang dia dapat tanpa ikhtiar, ada. Yang dalam hadis tadi itu Imam Malik dengan Imam Syafi'i dua-duanya punya pandangan. Kalau Imam Syafi'i, Tuan Guru harus cari, iya, tapi nggak dicari pun ada yang datang sendiri. Beda pandangan guru sama murid ini. Ya, Imam Syafi'i, qadar Allah, punya hajat, keluar dari majelisnya Imam Malik. Di tengah jalan ada penjual inab, anggur, kesulitan mau ngangkat anggurnya berat. Akhirnya ada Imam Syafi'i lewat, diminta tolong, dibantuin sama Imam Syafi'i, dikasihlah buah anggur. Imam Syafi'i pulang ke majelisnya Imam Malik, bawa buah anggur,
beliau kasih ke gurunya tapi dengan sedikit pernyataan. Ini adab ini ya. Ini adabnya, beliau bilang ke gurunya, Tuan Guru, ini alhamdulillah ada anggur. Tadi kalau aneh nggak keluar, nggak dapat buah anggur. Kan pandangan Imam Syafi'i terhadap rezeki, Tuan, burung tuh keluar dulu baru dapat. Ya, kalau Imam Malik bilang ada juga yang nggak keluar dapat. Imam Syafi'i ini maksudnya dengan cara yang paling sopan, beliau pengen bilang sama gurunya, tadi kalau nggak keluar nggak dapat anggur. Diterima anggurnya sama Imam Malik. Kata Imam Malik, nih dari tadi saya tuh lagi mikirin, siang-siang begini makan anggur seger kali ini. Datang dengan sendirinya. Kagak keluar, datang sendiri. Langsung tertawa dua-duanya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, jadi rezeki itu ya salah satu caranya ikhtiar, Pak. Salah satu. Dan ini yang paling besar. Ada tanpa ikhtiar? Ada. Cuman ada manusia tuh yang nggak mau ikhtiar sama sekali. Ini namanya istibta. Makanya Nabi nasihatin, fala tastabti. Jangan kalian jadi orang yang udahlah, nggak usah dicari, ngapain saya kerja, kan udah ditanggung. Ini yang bahaya. Ketika misalnya urusan rezeki dia maksimal, monggo. Akhirat dia maksimal, dua-duanya maksimal. Ya, wallahu a'lam. Silakan, ada lagi?